kali ini saya akan sharing kembali di video kali ini membahas tentang bagaimana mengintegrasikan mesin fingerprint dengan bahasa pemrograman PHP. Tentunya di sini kita yang membutuhkan bagaimana menampilkan data dari fingerprint ke aplikasi berbasis web ini akan dibahas di video ini. Pada sebelumnya saya sudah sempat sharing juga, namun mungkin ada dari sobat tutor dan teman-teman yang lain bertanya apa bisa download library-nya tidak. Nah, di video kali ini saya akan sharing juga hasil dari yang untuk kita tutorial hari ini. Jadi silakan disimak. Kalau ada pertanyaan jangan lupa nanti silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita mulai. Oke sobat tutor, kita akan coba memulai bagaimana cara mengintegrasikan mesin fingerprint dengan aplikasi berbasis web ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini kalau teman-teman misalkan masih belum punya softwarenya, sebetulnya kita bisa cari ya di Google. Ya, kita bisa cari di Google namanya XAMPP. Nah, ini biasanya bisa digunakan oleh teman-teman untuk membangun sebuah website ya berbasis web ya, maksudnya aplikasi berbasis web ya. Di sini kita bisa klik download. Di sini juga, nah kita bisa langsung download saja di sini ya. Di sini ada ini 73 itu sebetulnya versi PHP yang nanti akan dipakai ya. Yang terbaru ini 7.4, terus ada juga PHP 8. Yang mana yang dipakai silakan teman-teman bisa PHP 7 atau PHP 8. Tapi sejauh ini yang saya ketahui sekarang masih banyak yang pakainya itu di PHP 7. Jadi mungkin bisa dicoba dulu di 73 atau 74 untuk di-download. Kebetulan saya sudah sempat download, jadi nanti kalau sudah diinstal ya, nanti kita tinggal akses aja XAMPP. Nah, di sini ada sumcontrol.exe. Kita buka, langsung kita start. Jadi hal pertama yang harus dipastikan si web servernya ini berjalan dengan baik ya. Apache-nya berwarna hijau, MySQL-nya kalau belum di start tinggal diklik start saja. Nanti otomatis berwarna hijau juga. Terus kalau sudah dua-duanya seperti ini, kita bisa ketikkan di browser ya, buka localhost. Nanti diarahkan. Nah, ini contoh saya menginstal SAM versi 732 ya. Ini PHP info sama 732. Jadi kalau ngelihat ke sini lagi ini 732 ya. Artinya saya pakai versi yang di sini ya. Terus kalau ini sudah dipastikan ada, teman-teman juga bisa ketikkan localhost/phpMyAdmin. Ini fungsinya adalah untuk menampung data ya. Jadi sebuah software yang digunakan untuk pengelolaan database di sini. Bisa menggunakan phpMyAdmin. Nah, di sini teman-teman nanti kita bisa bikin database baru, tentukan tabelnya, tabel apa saja. Untuk apa sih? Ya artinya ketika nanti ada yang melakukan fingerprint itu dimasukkan dulu ke database-nya ya. Nanti dimasukkan ke database supaya apa? Supaya bisa diolah sama teman-teman untuk nantinya bisa berupa misalkan rekap kehadiran ya, terus nanti izinnya si berapa orang dan lain sebagainya. Jadi ini diperlukan. Oke. Kalau sudah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, teman-teman bisa ambil lagi ini ya mesin fingerprintnya. Terus sesuai dengan video sebelumnya, saya sudah jelaskan juga bagaimana pengaturan ya yang ada di mesin ini. Kita sebetulnya akan masuk ke COM setting ya, COM setting. Nah, di COM setting ini kita tekan OK. Terus di sini ada PC Ethernet ya. Ada Ethernet di sini ya. Fungsinya untuk apa? Kita klik.
di Ethernet ini, si mesin ini sebetulnya sudah ada IP address, subnet mask, gateway, DNS juga. Nah, ini kita perlukan datanya untuk apa? Untuk mengenali bahwa si nanti ketika diintegrasikan itu IP mesinnya yang mana ya. Nah, jadi di sini kalau saya setting ini ada saya settingnya IP-nya di 192.168.1.201. Sementara untuk gateway-nya sendiri itu ada di 192.168.1.200 ya. Jadi itu. Nanti di PC kita akan buat juga ya sebagai IP client-nya. Kurang lebih seperti ini. Terus teman-teman juga butuh kabel ya, kabelan yang sudah ada konektornya sini ya, RJ45. Ini bisa teman-teman cari juga. Kita akan coba ping nanti dari laptop ke mesin fingerprint ini ya. Oke, kita akan coba ping dulu. Bentar ya. Oke. Ya, ini saya sudah coba. Ini nanti ada tandanya ya. Oke, sobat tutor. Jadi kalau dia tidak terkoneksi ada tanda silang, tapi kalau sudah terkoneksi ini tanda silangnya hilang di pojok kanan atas. Jadi dipastikan dulu tidak ada tanda silangnya ya. Oke. Terus selanjutnya kita buka command prompt ya, CMD. Jadi ketikkan aja di search CMD ya. Nah, command prompt ini. Terus kita coba ping ke IP yang tadi, ping 192.168 berapa ya? 201 ya kalau nggak salah. Oke, kita cek dulu. Nah, ini masih RTO, coba ya. Saya cek. Ethernet. Oke, 192.1. Oh, bukan 100 ya. Tapi 1 di sininya. 1. Oke. 192.168.1.2. Oke. Ini masih RTO. Kita coba mungkin setting dulu IP kita ya supaya satu gateway. Mudah-mudahan bisa. Oke. Kita masuk ke connection ya. Connection. Control panel aja dulu, control panel. Ada network, network and sharing, view network status. Oke. Nah ini ya LAN ya, Ethernet ya. Kita coba atur dulu. Oke. Property. Terus di sini kita pilih Internet Protocol version 4 ya, properties. Nah, ini kita pilih use the following IP address 192.168.1.202. Tadi yang mesin 201 ya. Ininya gateway-nya kita samakan dengan yang di mesin 168.1.200. Oke. Nah, kalau sudah oke ya. Ini sudah, coba kita ping lagi, sudah bisa belum? Sudah berhasil ya sobat tutor. Artinya klien kita itu harus berada di satu gateway yang sama supaya bisa mengakses si mesinnya ya. Oke, ini sering ke goyang-goyang. Oke. Ya. Oh, enggak, ini salah nih, pingnya ke 100 nih. Nah, tadi harusnya, nah ini ya teman-teman. Berhasil ya. Oke, berarti artinya sekarang
kita sudah bisa mengakses ke sisi mesinnya. Terus bagaimana cara supaya kita bisa mengambil data, tentunya data fingerprintnya. Nah, teman-teman sebetulnya bisa memanfaatkan ada library khusus di PHP namanya ZK library ya. Jadi kita coba search di Google ya. ZK library. Nah, ini ada di sini ya. Kamsori ZK library, kita klik. Nah, di sini ada test.php ZK library. Secara detail sebetulnya teman-teman nanti bisa baca di sini ya. Informasinya seperti apa, terus di Kamsori, GitHub-nya punya Kamsori ini dia juga memberikan informasi bagaimana config di PHP seperti apa. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini data structure-nya. Jadi kita bisa manfaatkan beberapa parameter atau variabel yang sudah disediakan ya. Get time untuk mengambil waktu, nanti misalkan set device name-nya seperti apa. Ini banyak ya teman-teman. Oke, sekarang mungkin saya akan coba untuk mendownload dulu tentunya ya. Sini, nah ini download zip. Oke, saya download dulu semuanya. Oke ya, saya download. Oke, setelah di download saya akan, nah bagaimana cara mengakses website ini? Kita bisa masuk ke folder. Contoh saya install SAM tadi di C ya, C SAM htdocs. Nah teman-teman bisa buat project baru, integrasi fingerprint misalkan ya, integrasi fingerprint ya. Integrasi fingerprint saya paste ya di sini, ekstrak ya. Ini kita keluarkan dulu. Jadi file yang si ZK library tadi ini saya simpan di luar. Ini ya. Ini di luar integrasi. Cara memanggilnya untuk testingnya localhost garis miring. Nah, nama tadi di htdocs-nya ya. Integrasi fingerprint. Integrasi fingerprint. Nah, ini ada ya. Terus kalau saya klik tes, coba ini kosong ya. Ini ZK library-nya. Oke. Kita balik dulu ke sini. Ke integrasi. Nah, ini kita coba buka ya. Tes ini isinya apa. Teman-teman bisa menggunakan editor apapun ya. Jadi saya sudah install Sublime, Visual Studio Code, yang sekarang banyak dipakai itu Visual Studio Code. Visual Studio Code. Nah ini ya, ini free, jadi bisa teman-teman langsung download. Tentunya akan lebih mempermudah teman-teman ketika menggunakan sebuah editor ya. Sebetulnya Windows sendiri ada ya Notepad. Dulu belajar dari nol tuh menggunakan Notepad, tapi sekarang mungkin dengan bantuan perkembangan text editor, contoh Visual Studio ini akan lebih mempercepat teman-teman juga. Oke, ini bisa di-download langsung ya. Oke, silakan nanti teman-teman bisa langsung download saja. Saya balik lagi ke sini, integrasi fingerprint. Saya ingin buka yang tes ini. Oke, Visual Code, saya buka di Visual Code-nya. Nah kurang lebih ini ya gambarannya teman-teman. Di sini ada require to untuk include ya, untuk menyertakan script si library-nya ke sini, terus ZK library. Nah ini IP yang di sini, ini IP mesin. Jadi ini udah sesuai ya, 192.168.1.102. Nah ini kita harus ubah tadi IP-nya 201 untuk mesin. Terus ini bikin variabel baru user. Ini connect itu berarti connect ke mesin. Disable device. Usernya get user, di sini langsung menampilkan UID, nama, role, password. Nah ini dibentuk dalam tabel ya. Kalau teman-teman
oh ini kode apa ya, ini sebenarnya kode basic HTML ya, bisa dicari. Terus di sini for each untuk perulangan. Jadi kalau misalkan di sini for each user ini ada yang ini ya, user ini. Nah, kita definisikan as key itu nanti indeksnya ya 0 1 2 ya, indeks dari sebuah array. Terus tanda panah user. Nah ini user yang kedua ini inisiasi baru atau misalnya penamaan barunya lah istilahnya ya. Jadi kalau datanya banyak, nah kita bisa menggunakan perulangan for each salah satunya. Ini seperti ini, terus ini dimasukkan seperti ini ya datanya. Ini berbentuk array, kita terus terakhir enable device disconnect. Oke, kita coba akses ya. Ini hasilnya seperti apa? Jadi sini ya, tes. Oke. Nah, ini masih belum muncul. Kita coba untuk sebentar, tes ini debug ya, error reporting. Ini masih tidak muncul ya. Oke, ini biasanya kita baca dulu di dokumentasi ya, apakah ada yang harus kita ubah atau tidak. Oke. Get platform. Coba kita get OS nya. Ini ya, get version. Sebentar ya, kita akan coba baca-baca dulu. Kalau dulu kita ini kan ini contoh yang sudah saya buat. Sebentar ya, sinkronisasi get. Saya coba buka dulu. Oke. Ini harusnya get user IP-nya 4730 ya, udah betul. Oke, mungkin kita coba ke atau kita coba tampilkan dulu ya. Ini echo ke Fardam ya. Fardam dari user ini. Oke. Masih belum terlihat ya. Ini tidak terlihat sama sekali. Coba ya, kita cek dulu. Padahal ini ada ya. Oke. Ini kita coba untuk absensi itu sebetulnya bisa menggunakan user. Kita coba cek di mesinnya ya teman-teman ya. Oke. User di sini semua user, cuma ada satu ya. Coba saya tambah dulu. Ya. Oke, saya lagi coba tambahkan dulu di mesinnya karena cuma ada satu di sini. Akasnya user biasa, mode verifikasi jari atau password. Oke. Ini saya coba masuk dulu ya. Terus ini sudah saya tambahkan.
Oke. Terus oke, ini belum ya, belum ke load extensionnya. Kita cek dulu di PHP ya, php.ini extension buat bacanya, swapnya, fingerprint. Ini ya, saya buka dulu soket. Kita coba ya extension swap sama soketnya. Ini terus kalau sudah, asalnya ini tidak di uncomment ya, kayak gini ya, di sini kita hilangkan supaya bisa aktif. Terus kita stop, lalu kita start kembali. Oke ya, ini saya coba buka-buka lagi ya, soalnya ini udah lama, setahun yang lalu. Masih loading. Kita coba ping ya, ini apa masih terkoneksi? Ternyata masih ya, ini sudah terkoneksi. Oke. Nah, akhirnya bisa muncul ya teman-teman. Jadi tadi masalahnya karena extension si soketnya itu belum diaktifkan ya. Kenapa? Karena kita perlu si aplikasi PHP perlu membaca bagaimana enkripsi dari atau cara berkomunikasi dengan si mesin. Nah, itu bisa menggunakan soket tadi ya, extension soket ya di php.ini. Jadi teman-teman bisa buka di folder SAM ya, terus masuk ke folder PHP, nanti disilakan cari php.ini ya. Nah, di situ teman-teman tinggal buka saja, terus cari extension ya sama dengan soket. Nah, yang ini asalnya dia ada komentar di depannya, itu kita hilangkan supaya aktif. Terus teman-teman tinggal simpan di save ya, Ctrl S. Jika sudah, jika sudah teman-teman tinggal restart dulu si SAM-nya. Jadi buka SAM control panel, terus klik stop ya, dua-dua ini Apache sama MySQL, terus di start kembali supaya si extension tadi bisa kebaca ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal balik lagi ke aplikasi ini test.php yang dari Kamsori tadi. Ini otomatis sudah muncul datanya. Ini yang di atas apa? Ini tadi saya script yang saya buat, yaitu Vardam yang di sini. Fungsi Vardam sendiri sebetulnya untuk menampilkan data array yang ada di sini, kan bentuknya array ya. Contoh saya hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada UID 1, ID 1, name-nya tadi saya kebetulan namanya sama, role-nya bisa ketahuan, yang ini pakai password atau tidak. Mungkin ini namanya harusnya saya bedakan ya. Oke, tunggu sebentar ya. Saya coba bedakan. Namanya. Oke. Ini ubah. Oke, ubah namanya. Saya nambah.
Jadi teman-teman nanti sebetulnya untuk menambah data user ini juga ada software bawaannya ya, yang untuk apa di PC diinstal. Mungkin saya akan sertakan juga nanti linknya untuk downloadnya supaya teman-teman nggak usah pusing lagi sebetulnya. Ini sudah saya ubah namanya. Oke. Oke. Oh, ini ya. Saya coba, takut tadinya nggak aktif. Oke, saya coba refresh. Ya. Kita coba cek dulu. Harusnya si nama kedua ini udah berubah. Ya. Oke. Nah, sudah ya, bisa dilihat ya. Ini kita kalau kita balik dulu ke codingnya ya. Jadi pertama kita require dulu, terus inisiasi kelasnya yang tadi di ZK library, IP-nya dimasukkan. IP tentu masih ingat ya, IP mesin. Kita pakai ZK connect, ZK disable device, ikutin cara ini. Terus selanjutnya kita bikin variabel apa yang akan kita ambil. Di sini contoh user. Nah, terus gimana caranya buat mengambil data, misalkan user itu ngefinger di mesin. Nah, sebetulnya bukan get user. Ada yang baru, misalkan contoh attendance kalau di situ ya namanya. Atau log kehadiran misalkan. Ini saya bikin variabel baru namanya log kehadiran. Isinya ZK apa? Nah, jangan get user. Kita balik lagi ke sini. Ada attendance ya. Nah, get size ini ya. Kita pilih yang ini, get attendance, retrieve the attendance log ya. Jadi nanti bisa kelihatan di sini time of attendance-nya ya. Kita masuk seperti ini ya. Get attendance. Terus cara menampilkannya seperti apa? Sebetulnya teman-teman sederhananya saya buatkan contoh baru ya. Tabel ya, ini. Terus ada TH, ini tabel headnya, misalkan jadi apa, UID ya. Atau kita harusnya tahu dulu nih, si log kehadiran ini isinya apa aja sih. Kita tinggal vardam ya, echo vardam. Nah, seperti ini. Oke. Ini ya. Terus kita refresh kembali ke mana ini? Ya, ini ya. Nanti kalau kita di vardam kita bisa ketahuan attendance-nya itu isinya apa saja ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa download ZK library-nya langsung, atau hasil testing yang nanti dari video tutorial kali ini teman-teman bisa dapatkan dengan subscribe kelas ya di gurututorku.com. Gurututorku.com, nanti tinggal lihat di bawah sini ya bagi yang belum tahu. Terus jangan lupa juga untuk yang belum subscribe terlebih dahulu untuk support nantinya kreator untuk mengupdate kembali beberapa video tentunya yang lebih menarik lagi ya untuk teman-teman semua. Oke, dan gratis juga ya. Oke, ini munculnya seperti ini ya. Jadi kita bisa pakai pre untuk supaya nggak pusing ya ini lihatnya. Biasanya kalau saya tambahkan reformat di sini, ini tag HTML. Oke, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Cuman teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa apa namanya, get attendance itu kita bisa get dari sini ya. Nah, jadi pertama, nah ini kan sudah enak ya,
ada munculnya ke bawah. Jadi di sini ada bentuk arraynya, ini string 1, tanggal sekian. Ini yang baru tadi ya, 2020. Oh, ini mesinnya deh, chipnya ini mulai agak error nih. Sebenarnya nanti bisa dilihat dari sini ya. Ini 2100. Nah, ini ID ini UID yang sini ya. Contoh nih 2, lakukan segini. Coba saya absensi kembali ya. Nah, ini saya sudah berhasil teman-teman. Ini 1 kali. Ini 1. Kalau yang ini yang push tadi. Oke ya. Oke. Gagal. Oke. Nah, sukses. Saya sekali lagi biar 2 kali ya. Oke. Langsung kita refresh. Di sini terakhir sampai kelima ya indeksnya dari 0 ya. Kita cek kira-kira ini sampai berapa. Terus nanti setelah ini gimana caranya supaya masuk ke database. Sebetulnya ya mudah juga, kita tinggal tambahkan script insert sebetulnya. Ini ada ya 6. Cuman ini format tanggalnya saya belum setting kayaknya di mesinnya. Jadi teman-teman pastikan dulu si tanggalnya itu udah sesuai ya. Kalau saya lihat setting, bukan ya, sistem tanggal. Oke, ini tanggalnya ngaco ya. Ini harusnya ini disesuaikan. Ini jadi yang di mesinnya ya teman-teman. Kalau dilihat ya, kita abaikan dulu aja. Tapi teman-teman bisa setting tanggalnya disesuaikan situ. Oke. Terus, nah ini udah muncul. Cara memasukkan datanya berarti kita, nah kalau balik lagi ke sini ke database, kita bikin dulu database di sini ya. Terus contohnya fingerprint DB, misalkan saya bikin database di sini. Nah, kita bikin tabel kehadiran misalkan ya. Isinya apa aja, mungkin ada ID-nya, terus ada user ID tadi sama tanggal kehadiran dia, berarti 3 ya. Misalkan saya buat ini misal saja, jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan. ID lognya, terus user ID-nya, terus waktunya ya. Ini saya ubah ke parchar dulu aja ya. UID ini karena ID pasti integer. Panjang karakternya misalkan 11, ID log 11. Setting primary key ya, dalam satu tabel tuh harus usahakan ada primary key-nya. Oke, ini sudah. AI itu auto increment, jadi setiap ada data baru dia akan otomatis bertambah. Kita simpan. Oke, ada yang salah. Oh, ini varchar harus ditentukan panjang karakternya berapa. Kita paling maksimal dulu saja ya, 255 untuk varchar. Oke. Nah, ini sudah hadir. Sudah ada ya, seperti ini. Cara memasukkan datanya, contoh kita balik dulu ke script yang di sini. Ini log kehadiran kan tadi sudah ada ya. Kita lihat di sini mana. Yang ini ya. Teman-teman sebetulnya tinggal memasukkan nih, ada key 0, 1, ini 2 berarti 2 itu panjang karakternya ini ya. 3 tuh yang ini string. Jadi teman-teman bisa pilih yang UID itu yang kayak ini ya. Oke, integer. Yang kedua berarti ya. Oke, kita coba. Kedua sama ketiga ya. Kedua sama ketiga. Kita bikin tabel. Ini kalau di uncomment bisa gini ya. Nah, pakai 2 backslash ini. Terus kita bikin tabel ya. Terus kita bikin, atau kita mau langsung masukkan dulu ke ke database, berarti harus ada koneksi dulu, koneksi ke database-nya. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa search di Google koneksi MySQL
DB ya koneksi MySQL PHP ya. Nah, kita pakainya MySQL karena kalau untuk MySQL biasa itu sudah tidak bisa di PP7. Jadi bisa menggunakan MySQL ya. Ini sebetulnya ada di sini MySQL PHP. Biasanya saya lihatnya di Web3 School. Nah, kayak gini ya. Oke, ini banyak. Coba ada nggak yang ke koneksi database? MySQL connection. Oke. MySQL connect. Nah, ini ya MySQL connect. Nah, ini seperti ini ya. Kita copy dulu. Karena ini dalam PHP, kita masukkan segini ya. Di sini MySQL, new MySQL, ini localhost. Terus yang kedua itu usernya apa? Biasanya defaultnya tuh root kalau di lokal, passwordnya kosong. Ini nama databasenya. Ya, kita coba ke sini. Oke. Sepertinya ini data yang ini kita perlu hide dulu ya. Oke. Failure to connect unknown database karena nggak ada namanya database my_db. Jadi ini adalah nama database yang tadi dibuat fingerprint db. Oke, kita cek. Ya, oke. Nah, sudah nggak ada muncul error ya, berarti udah betul. Terus bagaimana cara memasukkannya? Kita bisa menggunakan script MySQL insert ya. Jadi kalau saya biasanya query-nya dulu kita cari MySQL. Ini connect ya. Kalau fetch all, nah ini koneksi. Nah ini kan bisa select seperti ini ya. Select muncul semua atau fetch array. Coba. Nah, bentuknya bisa teman-teman ngikutin yang di sini juga ya. Raw result bentuknya segini. Contoh fetch all gimana ya? Ini ya query-nya ya, berarti ini ya. Saya kopikan. Ini biasanya penulisannya sih saya nggak seperti ini ya, tapi kita coba aja dulu. Select bintang. From nama tabelnya tadi tabel kehadiran. Ini kita nggak usah order by atau kalau perlu ya tadi ID log ya, ID log. Ini hapus aja lah, ini aja dulu ya. Select bintang, from nama tabelnya, result ini MySQL, ini connectionnya, terus query ini SQL yang sini ya query-nya. Terus langkah selanjutnya untuk menampilkan ini result fetch all ya gini. Oke, kita coba. Ini dari seperti ini ya. Oke, kita coba echo ya si result ini. Bentuknya seperti apa? Terus yang tadi kita sebetulnya bisa delete dulu nih sampai sini ya. Oke. Oh iya, ini kita nggak ada datanya ya. Kita harusnya tambahkan dulu nih ke database, tambahkan UID misalkan 1, waktunya tes lah ini ya, ini 2 tes. Ini untuk supaya tidak blank seperti ini ya, kita cek. Oke. Si blank. Oke, bentuknya kalau di sini kita ada for each-nya tidak ya?
Iya. Oke. Biasanya kalau saya ini mungkin kita hapus aja ya, pakai cara yang lebih simpelnya. SQL itu saya MySQL query ya. Nah, dalam kurung ini nama koneksinya, yang ini MySQL koma. Nah, ini sampai sini ya. Ini kita hapus dulu. Ini untuk SQL nya. Terus selanjutnya untuk perulangannya saya menggunakan while dolar, misalkan baris row sama dengan MySQL each array ya. Oke, ini SQL yang ininya kita masukkan ke sini. Nah, hapus dulu ya. Oke, terus kita tampilkan arraynya, berarti echo dollar row ya, row yang ini indeks keberapa, misalkan tadi indeks ketiga nih. Nah, ini kan array ya, kita coba yang gabungan tuh asok gini. Oke, kita refresh. Oh iya, 3 ya. 3 kayaknya nggak ada ya. Ini karena kita masih menampilkan data query-nya, select bintang ya. Ini indeks kolom 3 tuh nggak ada. Ini ada juga nama kolomnya. Kita cek UID sama waktu ya. Kita pilih ganti dulu. Waktu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita coba. Oke. Tapi yang jelas tadi kan sudah berhasil ya, teman-teman. Mungkin yang sudah mahir menggunakan bahasa pemrograman PHP itu bisa langsung dicoba diimplementasikan dulu. Ini kita coba trial dulu saja. Nah, ini muncul ya, tes ya. Oke, muncul ya. Jadi ini untuk menampilkan data. Bagaimana cara, ini sudah dari database ya, cara menambahkan datanya. Nah, berarti kan script untuk query pertama, bentuk arraynya itu kan dari sini ya, dari log kehadiran ya. Oke, saya coba di sini aja ya. Kalau mengikuti arahan tadi kan kita menggunakan perulangannya for each ya. For each ya, terus log kehadiran variabel ini s $k tanda panah $row misalkan. Nah, di sini kita tambahkan script buat insertnya ya. Berarti kan yang ini ya, script buat insertnya MySQL query, terus ini koneksinya. Nah, di sini kita pakai insert ya. Insert into nama tabelnya apa, terus nama kolomnya. Tadi contoh ada UID sama, kita pakai kutip ya, satu UID sama waktu ya. Valuesnya isinya apa? Isinya adalah indeks keberapa yang akan kita masukkan ke UID sama indeks keberapa yang akan masukkan ke waktu. Jadi kalau saya analikan kan seperti ini ya. Di sini row indeks ke 2 misalkan ya. Yang ini row indeks ke 3. Seperti ini. Ini kita coba dulu ya, mungkin ini value. Nah, mungkin karena ini dia apa bentuknya, kita harus pakai
penghubung ya. Ini bentuknya variabel dalam query biasanya tidak terbaca, jadi harus kita pakai kutip dulu ya, seperti ini. Oke, kita nah ini for each insert into ya sudah sesuai, kita coba simpan. Terus kita yang ini tes ini kita hapus aja, yang ini nggak perlu ya, atau nggak apa-apa kita tambahkan BR biar turun ke bawah. Oke, kita coba. Ini agak lumayan ya, loading dulu, kita tunggu dulu saja. Jadi nanti ini masih 2 ya, kita cek ke sini, sepertinya masih ada yang salah dari query-nya. Insert into ya, ini coba kita testing dulu aja ya. Kita testing di sini value-nya misalkan UID-nya 3, ininya oke, kutip 1 ya mungkin ya. Ini kutip 1, kita ini dulu ya, 3 lorem misalkan ya, ini. Oke, kita balik lagi ke sini, kita refresh. Harusnya ini ada apa, scriptnya berjalan dengan baik ya, masuk ada ID 3 dengan informasi waktunya lorem ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke. Di sini oke, sepertinya belum masuk ya. Oke, ini ada yang salah, mungkin kita coba cek ke sini. Tabel kehadiran ya, teman-teman ya. Tabel kehadiran betul. Terus kolomnya UID sama waktu, values-nya itu. Oh, ya ini coba ya. Oke. Ini ada yang salah teman-teman, kira-kira mana ya, kita coba ini. Oke, salah, nggak perlu ya, bisa cukup pakai kutip 1 sini, insert into nama tabel, nama kolomnya, values-nya ini. Mungkin ini karena integer ya. Oke, kita coba seperti ini. Log kehadirannya ini udah sesuai sebetulnya ya. Kalau kita ngelihat yang contoh tadi, yang tes, ini ya. Saya coba lihat yang tes scriptnya ya, sama persis ya for each ini. Terus nanti ya indeksnya ya yang di ini kan, ini buat nanti sih harusnya. Oke, ini masih belum berhasil teman-teman. ID log, UID apanya ya. Oke, insert into. Oke, harusnya kalau query seperti ini sih udah jalan ya. Coba kita tambahkan juga mungkin ID-nya tadi ya, ID log ya, values-nya 3, UID-nya 3, ini juga 3 ya, 333. Atau kita akan coba tampilkan dulu ya hasil dari get attendance-nya, kira-kira muncul atau tidak, baru kita coba untuk trial masukkan ke script yang insert ya. Oke, masih loading ya, ini masih belum, berarti masih belum berhasil script insertnya.
atau takutnya saya salah gitu ya query-nya ya. MySQL insert data, kita coba ya pastikan. Jadi kalau misalkan ada satu hal yang sudah dipastikan betul tapi masih belum berjalan, kita harus cek ya, cross check ini. SQL ini udah sesuai ya sebenarnya, insert into nama tabel, nama kolomnya ini nggak perlu usah pakai kutip ya. Kalau di sini baru valuesnya kita mungkin coba ya, jangan pakai kutip ini mungkin ya. Nah gini ya mungkin ya, ini 3 UID-nya, terus kalau di sini pakai kutip ya tadi ya teman-teman ya. Oke. Ini orem mungkin ya. Orem. Kita refresh. Ini masuk atau tidak kita belum tahu nih. Harusnya udah masuk ya. Oke, kita tunggu dulu. Kalau masih gagal ya kita harus cari tahu nih kira-kira masalahnya di mana ya. Oh ternyata masih gagal ya. Oh udah masuk nih sebelumnya, udah masuk ya teman-teman nih arraynya. Nah ini mungkin karena sebelumnya dulu di load, jadi dia kan cuma ada 2 data, jadi yang ditampilkan data. Tapi kalau kita refresh lagi ini udah ada lorem sebetulnya ya. Berarti tadi masalahnya itu adalah nama kolom. Jadi ketika insert into menggunakan MySQL query, tidak perlu pakai kutip untuk nama kolomnya, cukup untuk values-nya saja ya, nilai yang akan dimasukkan. Oke, refresh. Nah ini muncul ya, tapi data baru juga ini nggak muncul, harusnya taruhnya tuh di bawah nanti. Nah seperti ini. Oke, gimana caranya memasukkan data tadi ya, kita ganti aja si yang dummy data ini menggunakan $row ya. $row. Nah elemen keberapa, misalkan tadi ke-3 ya, kita tahu ya, sama yang ke-4 waktu itu ya. Seperti ini kita akseslah kembali. Ini juga kita coba taruh di bawah ya, si menampilkan data ini. Nah, kita coba ya hasilnya ini seperti apa nih yang masuk. Oke, jadi mengingatkan kembali, nanti teman-teman bisa dapatkan contoh ini dengan cara registrasi di gurututorku.com. Nanti di situ terdapat banyak kelas, silahkan ikuti kelas integrasi fingerprint, dan di situ nanti bisa langsung download filenya. Tidak hanya itu, nanti yang berbasis framework juga akan tersedia di sana, biasanya menggunakan Laravel untuk saat ini yang banyak digunakan, dan aplikasi dan sebagainya nanti akan ada di gurututorku.com. Jadi silahkan bisa diakses ya teman-teman. Oke, balik lagi ke sini. Oke, ini sudah masuk ya datanya. ID log. Oke, ini 2013 apa ya? Ini kita coba mungkin di Vardam ini kita aktifkan kembali aja supaya kita bisa tahu nih indeks keberapa sebetulnya. Apa ke-5 sama 6 mungkin ya? 5, 6. Kita coba ya akses. Nah seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini, mengolah datanya nanti bisa menggunakan aplikasi berbasis web ya. Oke. Nah ini harusnya indeks ke berapa nih? 3 ya tadi ya. Oh udah sesuai ya 3 berarti ya. Ini malah muncul atau enggak nih? Enggak muncul kayaknya. Oh iya, berarti tadi udah sesuai ya. Ini UID itu, oh ini harusnya, ini kan ID ya. Jadi kalau saya back lagi, ini 3 ya. Untuk waktu ini 2.
ya untuk ID-nya. Kan di sini ya ngelihatnya. Indeks kedua ini isinya ini, indeks ketiga isinya ini ya. Oke, kita pastikan sekali lagi ya. Oke. Nah, mungkin secara lengkapnya nanti yang tutorial membangun aplikasi absensi mungkin akan saya coba buatkan juga ya. Ini sudah. Nah, ini kan muncul ini ya. Kita cek di sini. Silakan kalau ada yang tanyakan nanti bisa dikenakan di kolom komentar ya. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi itu mungkin gambarannya untuk mengintegrasikan mesin fingerprint X100C dengan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP natif. Nanti ini bisa diolah juga menggunakan framework, contohnya misalkan Laravel atau teman-teman suka ya JavaScript dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau untuk JavaScript mungkin harus dicari dulu si library-nya, karena yang ada di Kamsur ini yang saya baca ini untuk PHP ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah support dan terus stay di channelnya Guru Tutorku. Jangan lupa untuk gabung member, karena bakal banyak sekali keuntungan yang bisa teman-teman dapat di website gurututorku.com. Oke Sobat Tutor, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video dari gurututorku.com. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe, serta jangan lupa share ke teman-teman Sobat Tutor, dan terus dukung konten-konten yang akan diberikan ke depan, tentunya akan lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. See you next time.